Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Inaya dengan NIM 0306212065. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rusdi Ansori Harahap MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami pengawasan dan evaluasi dalam administrasi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengawasan. Nah, pengawas itu merupakan keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di dalam dunia pendidikan, pengawas itu merupakan individu atau personil pendidikan yang berfungsi untuk menguji, memeriksa, memverifikasi, dan memeriksa ulang segala aktivitas kependidikan dengan segala fasilitas penunjangnya. Nah, pengawasan ini sangat penting di dalam dunia pendidikan. Nah, karena kita kan belajar tentang administrasi pendidikan gitu kan. Nah, jika tidak dilakukan pengawasan, maka sistem administrasi itu kan berisi tentang surat menyurat. Nah, jika ada yang keliru mengenai surat menyurat tersebut, maka pengawas inilah yang berfungsi untuk memeriksanya. Nah, jika tidak adanya pengawas ini, maka jika ada yang keliru dengan proses administrasinya, itu akan dikenakan hukuman atau sanksi. Nah, adapun tujuan dari pengawasan ini adalah yang pertama itu mengetahui jalannya pekerjaan sesuai dengan apakah pekerjaan itu sesuai dengan visi atau misi di dalam sekolah tersebut. Nah, yang kedua itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, bisa mengetahui pengeluaran atau budget yang sedang dilakukan sekolah tersebut. Yang keempat ini mengetahui ketersesuaian suatu program. Nah, yang kelima itu mengetahui suatu pekerjaan standarisasi itu sesuai dengan planning atau tidak. Nah, adapun karakteristik pengawasan yang efektif itu yang pertama, pengawasan itu hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengawasan itu hendaknya diarahkan untuk menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas tersebut dijalankan. Yang ketiga, pengawasan itu hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan. Nah, yang keempat, pengawasan itu harus bersifat fleksibel. Yang kelima, pengawasan itu harus bersifat preventif. Kemudian yang keenam, sistem pengawasan itu harus dapat dipahami. Dan yang ketujuh, yang terakhir, pengawasan itu adalah alat administrasi. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Nah, evaluasi dimaksudkan untuk menentukan nilai sesuatu. Dari hasil evaluasi, kita dapat menentukan apakah suatu itu mempunyai nilai yang baik atau tidak. Dengan kata lain, evaluasi ini dapat menunjukkan kualitas sesuatu. Nah, adapun tujuan dari evaluasi pendidikan yang pertama itu dapat menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, itu dapat memotivasi belajar siswa. Yang keempat, itu dapat menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Yang kelima, itu dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Kemudian, selanjutnya itu ada fungsi evaluasi dalam pendidikan. Fungsi evaluasi dalam pendidikan itu ada 5 fungsi. Yang pertama, ada fungsi perbaikan. Yang kedua, ada fungsi pengendalian proses. Yang ketiga, ada fungsi pengambilan keputusan. Yang keempat, ada fungsi akuntabilitas publik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada fungsi regulasi administratif. Materi yang selanjutnya yaitu ada bidang gerapan kesiswaan dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, ada pengertian bidang gerapan kesiswaan. Nah, jadi bidang gerapan kesiswaan itu memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan untuk mengurusi peserta didik atau siswa. Nah, dalam rangka menunjang proses pendidikan. Nah, adapun tujuan bidang gerapan kesiswaan itu adalah untuk mengukur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah.
Adapun ruang lingkup dalam bidang gerakan kesiswaan yang pertama itu adalah mengelola peserta didik atau siswa. Aspek-aspek di dalamnya yaitu seperti perencanaan peserta didik baru, kemudian yang kedua ada penerimaan peserta didik baru, kemudian yang ketiga ada orientasi peserta didik baru, yang keempat ada penempatan peserta didik baru, yang kelima ada layanan bimbingan dan konseling peserta didik, yang keenam itu ada pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ketujuh itu ada pembinaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Yang kedua itu ada tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini adalah orang yang bekerja untuk menyampaikan suatu ilmu kepada orang lain, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu tentang suatu keterampilan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kurikulum. Nah, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber, dan metode pelaksanaannya itu harus disesuaikan dengan pembaharuan administrasi dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki suatu lembaga pendidikan itu merupakan bagian dari upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pembelajaran secara khusus itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian yang kelima itu ada tata laksana. Nah, tata laksana ini atau tata usaha pendidikan merupakan suatu proses kegiatan terkait surat menyurat. Dalam hal ini itu seperti mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, atau menyampaikan administrasi yang diperlukan oleh instansi atau organisasi pendidikan baik formal maupun non-formal. Nah, tata usaha sekolah ini merupakan tugas administratif serta informasi pendidikan dalam menjalankan dalam menjalankan dan menyelenggarakan pendidikan sehingga pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh itu dapat berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.